seorang pemuda desa sederhana yang hidupnya penuh cobaan. Ia dihina karena kemiskinan, direndahkan karena hanya seorang pembantu, dan dipaksa menikahi putri bupati yang sedang hamil bukan karena dirinya. Tak seorang pun mendengarkan jeritan hatinya. Ia menelan semua hinaan, menerima semua paksaan, meski hatinya penuh luka dan kesedihan. Namun takdir Tuhan tidak pernah salah, karena dari setiap air mata yang jatuh, ada jalan yang disiapkan di kemudian hari. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Ardi. Hidupnya sangat sederhana. Ia tinggal di rumah bambu peninggalan orang tuanya yang sudah lama meninggal. Untuk makan sehari-hari, Ardi hanya mengandalkan hasil kerja serabutan. Kadang ia membantu warga desa menanam padi, kadang menjadi kuli bangunan, dan belakangan ini, ia mendapat pekerjaan tetap sebagai pembersih rumah milik seorang bupati di kota kabupaten. Meski hanya berstatus pembantu, Ardi menerima pekerjaan itu dengan penuh rasa syukur. Baginya, pekerjaan adalah berkah, asalkan halal. Setiap pagi ia berangkat dengan sepeda tua, menempuh perjalanan hampir 1 jam menuju rumah megah bercat putih yang berdiri angkuh di tengah kota. Rumah itu bukanlah rumah biasa. Di balik gerbang besi tinggi, berdiri sebuah bangunan yang begitu mewah, berlantai marmer, berlampu kristal, dan dikelilingi taman yang asri. Ardi selalu menunduk setiap kali memasuki halaman rumah itu. Ia tahu betul siapa dirinya, hanya seorang pemuda desa miskin yang bekerja untuk membersihkan kotoran di rumah orang kaya. Hari-hari Ardi diisi dengan menyapu lantai luas, mengelap jendela kaca yang menjulang, dan membersihkan halaman. Keringat bercucuran, tangannya kapalan, tapi ia tidak pernah mengeluh. Saat orang lain melihat pekerjaannya hina, ia justru merasa terhormat bisa bekerja jujur. Namun, di balik kesederhanaannya, Ardi menyimpan luka batin. Sejak orang tuanya meninggal, ia merasa sendirian di dunia. Tidak ada yang menyapanya saat pulang ke rumah. Tidak ada yang menyiapkan makan untuknya. Tidak ada yang peduli apakah ia sedang sakit atau sehat. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan duduk di depan rumah bambu yang sepi, menatap bintang, sambil bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan selamanya begini, hidup miskin, sendiri, tanpa arah. Ardi tidak pernah menyangka bahwa pekerjaannya sebagai pembersih rumah bupati kelak akan menyeretnya pada jalan takdir yang kelam. Takdir yang memaksanya menjalani kehidupan penuh air mata di mana ia akan dipaksa menikahi seorang gadis bangsawan yang tengah hancur, hanya untuk menutupi aib besar keluarga itu. Namun semua itu baru akan terjadi. Untuk saat ini, Ardi masih seorang pemuda desa sederhana, yang hanya tahu satu hal, bekerja keras demi bertahan hidup. Hari itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Ardi tiba di rumah bupati. Seperti biasa, ia mendorong sepeda tuanya dan menitipkan di dekat pos satpam. Ia masuk ke halaman dengan langkah hati-hati, membawa ember dan kain lap untuk membersihkan teras marmer yang luas. Suasana rumah terlihat sepi, hanya suara burung dari taman dan gemericik air mancur yang terdengar. Ardi menunduk, mulai bekerja dengan tekun, hingga sebuah suara langkah pelan dari dalam rumah membuatnya menoleh. Di sana, berdiri seorang gadis muda berusia sekitar 20-an. Wajahnya pucat, matanya sembab seakan habis menangis semalaman. Dialah putri bupati. Gadis yang selama ini hanya Ardi dengar dari bisik-bisik para pekerja. Konon, ia manja, sulit diatur, dan jarang mau berbaur dengan orang lain. Namun, di hadapan Ardi saat itu, gadis itu terlihat sangat berbeda. Ia tampak rapuh, seolah menyimpan beban yang berat di dadanya. Ardi spontan menunduk dalam, berusaha menjaga sopan santun. "Permisi, Nona, saya sedang membersihkan lantai. Kalau mengganggu, saya bisa pindah ke sisi lain," ucapnya dengan suara pelan. Gadis itu tidak langsung menjawab. Matanya hanya menatap Ardi lama, seakan menilai sesuatu. Lalu, dengan suara parau ia berkata, "Tidak perlu, lanjutkan saja." Ardi kembali menunduk dan bekerja, tapi jantungnya berdegup lebih cepat. Ia merasa canggung karena baru kali ini bertemu langsung dengan putri bupati. Dari sudut mata, ia sempat melihat gadis itu duduk di kursi panjang teras, memeluk lututnya sendiri, lalu menunduk dalam-dalam. Ada kesedihan yang jelas tergambar di wajahnya. Ardi tak berani bertanya, namun dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa gadis semewah dia terlihat begitu hancur? Bukankah dia punya segalanya, rumah megah, harta berlimpah, orang tua berkuasa? Lalu apa yang membuatnya tampak seperti orang yang kehilangan segalanya? Tak lama kemudian, seorang pembantu senior memanggil Ardi dari dalam rumah. "Ardi, cepat ke sini, ada pekerjaan di ruang tamu." Ardi buru-buru berdiri, meninggalkan teras. Namun sebelum masuk, ia sempat menoleh sekali lagi.
Gadis itu masih duduk di sana, dengan tatapan kosong menembus jauh ke depan, seolah menatap masa lalu yang kelam. Ardi tidak tahu bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari keterlibatannya dalam rahasia besar keluarga Bupati, rahasia yang kelak akan mengubah seluruh hidupnya. Hari-hari berikutnya, Ardi semakin sering melihat perubahan sikap putri Bupati. Gadis itu lebih banyak berdiam diri di kamar, jarang keluar, dan ketika keluar pun wajahnya selalu muram. Para pekerja rumah hanya berbisik-bisik, tak ada yang berani bertanya langsung. Suatu sore, ketika Ardi sedang mengepel ruang tamu, ia mendengar suara pertengkaran dari balik pintu besar yang tertutup rapat. Suara itu jelas milik Bupati dan istrinya. Bagaimana ini? Kalau orang-orang tahu, kita akan dipermalukan. Suara Bupati terdengar keras, penuh amarah. Kita harus menutupi ini, Pak. Kalau perlu, kita cari alasan agar orang percaya. Jangan sampai ada yang tahu siapa laki-laki itu, jawab sang istri. Dengan nada panik, Ardi berhenti mengepel. Napasnya tercekat. Ia tidak bermaksud menguping, tapi suara mereka begitu jelas hingga ia tak bisa menutup telinga. Beberapa detik kemudian, terdengar suara tangisan, suara lembut, lirih, dan penuh sesal suara putri Bupati. Aku tidak kuat, Bu. Dia meninggalkanku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut. Ardi terdiam, dadanya bergetar hebat. Ia mulai paham maksud dari pembicaraan itu. Putri Bupati ternyata sedang hamil, dan kekasihnya kabur entah kemana. Tangisan itu semakin menyayat hati. Aku mencintainya, Bu. Tapi kenapa dia tega meninggalkanku saat aku begini? Aku malu, aku hina. Ardi menggenggam erat gagang pel lantai. Hatinya ikut bergetar. Ia tahu, ia tidak punya hak ikut campur dalam urusan keluarga majikannya. Tapi sebagai manusia, ia bisa merasakan pedihnya perasaan seorang gadis yang ditinggalkan. Di saat paling rapuh, tak lama kemudian, pintu terbuka. Dari dalam keluar sang ibu Bupati dengan wajah cemas. Ia sempat menatap Ardi yang berdiri kaku dengan pel di tangannya. Kamu, jangan macam-macam, ya? Apa yang kamu dengar, jangan sekali-kali keluar dari mulutmu. Ingat, kamu cuma pembantu di sini. Kalau berani bocor, hidupmu akan hancur. Ardi menunduk dalam, menahan gejolak dalam dada. Iya, Bu, saya mengerti. Sang ibu berlalu dengan langkah tergesa. Tinggallah Ardi seorang diri di ruang tamu yang kini terasa menyesakan. Ia berdiri terpaku, pikirannya kacau. Dalam hati ia bergumam lirih. Ya Tuhan, ternyata beginilah nasibnya. Aku hanya pembantu. Tapi sekarang aku terjebak dalam rahasia besar yang bisa menghancurkan hidupku kapan saja. Ardi tidak pernah tahu bahwa rahasia itu kelak akan menjerat dirinya sendiri, bahkan sampai membuatnya dipaksa menikahi gadis itu demi menutupi aib keluarga Bupati. Sejak rahasia itu terbongkar di telinga Ardi, suasana rumah Bupati berubah. Para pekerja rumah sering berbisik-bisik, meski mereka tidak tahu pasti apa yang sedang terjadi. Sementara Ardi, setiap hari bekerja dengan perasaan was-was. Ia takut ucapannya salah, ia takut langkahnya keliru, dan yang lebih menakutkan ia takut dituduh hal yang tidak pernah ia lakukan. Hari itu, menjelang sore, Ardi dipanggil ke ruang kerja Bupati. Jantungnya langsung berdegup kencang. Ia melangkah masuk dengan kepala tertunduk, dan mendapati Bupati duduk di kursi besar dengan wajah tegang. Di sampingnya, sang istri berdiri dengan tangan terlipat di dada. Ardi, suara Bupati berat dan penuh tekanan. Kau tahu kenapa kau kupanggil ke sini? Ardi menggeleng, meski ia bisa menebak arahnya. Tidak, Pak. Saya hanya melakukan pekerjaan saya seperti biasa. Bupati menatap tajam, lalu menghentakkan tangannya ke meja. Jangan berpura-pura. Kau sudah tahu keadaan putriku, bukan? Dan sekarang, aku ingin tahu satu hal darimu. Apa kau bersedia bertanggung jawab? Ardi langsung terkejut, tubuhnya kaku, wajahnya pucat. Bertanggung jawab, Pak? Maaf, saya tidak mengerti maksud Bapak. Saya tidak pernah. Saya hanya pembantu di sini. Sang ibu Bupati mendekat dengan mata menyala. Jangan berbohong, Ardi. Siapa lagi yang sering dekat dengan putriku selain dirimu? Kau yang selalu ada di rumah ini. Kau yang selalu terlihat di halaman, di teras, bahkan di dekat kamarnya. Orang lain bisa saja mencurigaimu. Dan kalau itu terjadi, nama keluarga kami akan hancur. Ardi ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak pernah sekalipun menyentuh putri Bupati. Tapi lidahnya keluh, tertahan oleh rasa takut. Ia tahu, melawan orang berkuasa bisa berarti akhir dari hidupnya. Bupati menatapnya tajam, lalu berkata dengan nada dingin, mulai hari ini, kau harus siap menerima semua konsekuensinya. Demi menjaga nama baik keluarga, kau akan kami sebut sebagai orang yang bertanggung jawab.
Kau mengerti? Air mata nyaris jatuh dari mata Ardi. Ia menunduk dalam, suaranya bergetar. Tapi, Pak, saya hanya pembantu. Saya tidak mungkin. Sang ibu memotong dengan suara lantang. Diam, kau pikir kau siapa? Kau tidak punya kuasa menolak. Kalau kau berani melawan, bukan hanya pekerjaanmu yang hilang. Kau bisa masuk penjara atas tuduhan yang lebih berat. Jadi pikirkan baik-baik. Ardi, kau tidak punya pilihan. Ardi hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya gemetar hebat. Dunia seakan runtuh menimpa dirinya. Ia, pemuda desa yang hanya ingin bekerja dengan jujur, kini dijadikan kambing hitam untuk menutup aib keluarga besar. Dalam hati, ia berteriak pilu, "Ya Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku yang harus menanggung beban ini? Padahal aku bahkan bukan siapa-siapa." Hari itu, langkah Ardi terasa begitu berat ketika keluar dari ruang kerja bupati. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi buruk bagi Ardi. Ia tak lagi diperlakukan seperti pekerja biasa, melainkan seperti tahanan yang diawasi setiap gerak-geriknya. Senyum para pembantu rumah menghilang, berganti dengan tatapan iba dan kasak-kusuk bisikan di belakang punggungnya. Kabar yang disebarkan dengan cepat oleh pihak keluarga bupati membuat semua orang percaya bahwa Ardilah yang bertanggung jawab atas kehamilan putri bupati. Tidak ada yang berani membantah, karena itu adalah perintah langsung dari orang nomor 1 di daerah itu. Suatu malam, Ardi dipanggil kembali ke ruang keluarga. Bupati dan istrinya sudah menunggu. Di hadapan mereka, Ardi diminta duduk, meski hatinya bergetar hebat. "Besok," ujar Bupati dengan suara dingin, "kau akan menikahi putriku." Dunia seolah berhenti berputar bagi Ardi, napasnya tercekat. "Menikah? Besok, Pak? Tapi saya..." "Tidak ada tapi," potong sang ibu dengan tajam. "Kau pikir kami masih bisa menunggu? Kalau berita ini sampai keluar, nama keluarga kami habis. Hanya dengan pernikahan ini semuanya bisa ditutup rapat. Kau harus bersyukur, Ardi, banyak orang miskin yang takkan pernah bisa bermimpi menikahi anak seorang bupati." Ardi menunduk, matanya berkaca-kaca. Bukannya bahagia, hatinya justru hancur berkeping-keping. Ia tahu pernikahan ini bukanlah jalan cinta, melainkan jerat rantai yang dipaksakan ke lehernya. Keesokan harinya, pernikahan itu digelar secara tertutup. Tak ada pesta meriah, tak ada undangan besar. Hanya sebuah akad sederhana di dalam rumah besar itu. Ardi duduk bersila dengan wajah pucat. Sementara hatinya menjerit, "Aku tidak pantas. Aku tidak pernah melakukan ini. Tapi kenapa aku harus menanggung semuanya?" Di sampingnya, putri bupati duduk dengan wajah kosong. Ia pun tampak terpaksa menahan tangis yang sesekali jatuh di pipinya. Ketika ijab kabul terucap, seisi ruangan terdiam. Bupati tersenyum tipis. Sang ibu menghela napas lega. Semua orang melihatnya sebagai solusi, tapi bagi Ardi, itu adalah awal dari penderitaan panjang. Malam itu, setelah pernikahan dipaksakan selesai, Ardi duduk di kamar kecil yang diberikan padanya. Lampu redup, angin malam masuk lewat jendela, dan ia hanya bisa memeluk lutut, menahan isak tangis. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri, "Aku menikah, tapi bukan karena cinta. Aku menikah karena aku dipaksa. Dan mulai hari ini, aku kehilangan kebebasanku hanya karena aku pembantu." Sejak pernikahan itu, hidup Ardi terasa seperti berjalan di atas bara api. Secara sah ia menjadi suami dari putri seorang bupati. Namun kenyataannya ia tetap dianggap tidak lebih dari seorang pembantu. Setiap hari, Ardi duduk di meja makan yang panjang. Namun kehadirannya seolah tidak pernah ada. Sang istri putri bupati jarang sekali menoleh kepadanya. Ia lebih sering diam, makan tanpa berkata apapun, lalu pergi meninggalkan meja seolah Ardi hanyalah bayangan. Di dalam kamar, situasinya bahkan lebih menyakitkan. Mereka tidur di ranjang yang sama, tapi dipisahkan oleh jarak dan keheningan. Putri bupati lebih sering membelakangi Ardi, menahan tangis dalam diam. Sementara Ardi hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan mata basah. Berdoa agar semua ini hanya mimpi buruk. Setiap kali mereka bertemu mata, ada tatapan kosong penuh dingin dari sang istri. Tatapan itu seakan berkata, "Kau bukan pilihanku, kau bukan orang yang kucintai." Dan setiap kali itu terjadi, dada Ardi terasa sesak. Hari-hari berlalu, Ardi tetap menjalani kewajiban rumah tangga dengan sabar. Ia mencoba bersikap baik, mencoba menyapa, mencoba membantu istrinya. Namun balasannya selalu sama, kebisuan. Seakan keberadaan Ardi hanyalah sebuah kutukan. Yang lebih menyakitkan, keluarga besar bupati tidak pernah berhenti merendahkannya. Sang ibu sering menyindir di depan banyak orang, "Lihatlah, siapa yang sangka anak seorang bupati harus hidup bersama pembantu. Kalau bukan karena keadaan, mana mungkin semua ini terjadi." Kalimat itu menusuk hati Ardi dalam-dalam. Ia hanya bisa menunduk,
menahan rasa perih yang membakar dada. Di dalam kesepiannya, Ardi sering duduk di teras rumah pada malam hari. Angin malam menyapu wajahnya, sementara pikirannya melayang. Aku hanya ingin bekerja jujur. Kenapa hidupku harus berakhir begini? Kenapa aku dipaksa menjalani pernikahan tanpa cinta? Apakah aku memang ditakdirkan hanya untuk menjadi boneka keluarga ini? Hari-hari Ardi kini dipenuhi luka. Luka karena tidak dianggap sebagai suami. Luka karena dihina sebagai pembantu. Dan luka karena cintanya tidak pernah ada. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Luka yang lebih dalam masih menunggunya di depan. Hari demi hari berlalu, namun kehidupan Ardi tak pernah berubah. Pernikahan yang seharusnya menghadirkan kebahagiaan justru menjadi belenggu yang menjeratnya semakin dalam. Ia berada di rumah mewah itu, tapi setiap langkahnya selalu diingatkan bahwa ia bukan bagian dari keluarga. Hanya seorang pembantu yang dipaksa masuk ke lingkaran mereka. Setiap kali ada tamu datang, putri bupati diperkenalkan dengan senyum manis. Tapi ketika sampai pada sosok Ardi, bupati hanya berkata singkat, "Ah, dia hanya kebetulan saja menikah dengan anak saya. Jangan terlalu dipikirkan." Kalimat itu membuat dada Ardi sesak. Ia duduk di kursi samping, menunduk, seolah dirinya hanyalah noda yang memalukan. Tak seorang pun menyapanya. Bahkan tatapan tamu-tamu pun sering penuh tanda tanya dan sinis. Di meja makan, ia semakin tak dianggap. Putri bupati hanya berbicara dengan orang tuanya, sementara Ardi dibiarkan makan dalam sunyi. Bila ia mencoba ikut bicara, kalimatnya selalu dipotong. Bila ia berusaha membantu, jawabannya selalu dingin. "Tidak usah ikut campur. Kau tidak mengerti." Di kamar pun sama, sang istri lebih sering termenung sambil memeluk perutnya yang semakin membesar. Tanpa pernah melibatkan Ardi dalam percakapan atau perasaannya, Ardi hanya bisa duduk di sudut, memandang dari kejauhan dengan hati yang semakin remuk. Malam-malamnya dipenuhi tangis dalam diam. Ia bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa aku masih di sini? Untuk apa aku bertahan? Jika aku bahkan tidak dianggap sebagai manusia, apalagi suami." Namun setiap kali ia ingin menyerah, bayangan ancaman bupati dan istrinya kembali menghantui. Jika ia berani lari, ia bisa saja dijebloskan ke penjara dengan tuduhan palsu. Hidupnya bisa hancur dalam sekejap. Akhirnya, Ardi hanya bisa bertahan dalam penghinaan. Ia hidup di rumah megah, tapi hatinya terkubur di dalam penjara tak kasat mata. Ia adalah suami di atas kertas, tapi tak pernah dianggap ada. Dan ia tahu, luka yang lebih besar akan segera datang. Luka yang tak hanya menghancurkan hatinya, tapi juga merenggut sisa harga dirinya. Bulan demi bulan berlalu, perut sang istri semakin membesar, tanda kelahiran semakin dekat. Rumah bupati sibuk dengan persiapan menyambut bayi yang akan lahir. Namun, di balik kegembiraan itu, hati Ardi justru semakin hancur. Ia duduk di teras pada suatu malam, menatap langit berbintang. Udara malam dingin, namun dadanya lebih dingin lagi. Anak itu bukan darah dagingku, tapi kenapa aku yang dipaksa menanggung semuanya? Pikirnya lirih. Hari kelahiran pun tiba. Tangisan bayi menggema memenuhi rumah mewah itu. Semua orang sibuk menyambut kehadiran sang buah hati. Sementara Ardi hanya berdiri jauh di sudut ruangan, menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Namun, kebahagiaan itu hanya sesaat. Seorang kerabat jauh yang datang berkunjung, melihat wajah bayi itu dengan tatapan heran. Wajahnya, kok mirip sekali dengan pemuda yang pernah sering datang kemari dulu. Siapa namanya? Iya, kekasih lamanya. Bisikan itu cepat menyebar. Perlahan, kebenaran yang selama ini disembunyikan mulai terbongkar. Bayi itu bukanlah darah Ardi, melainkan hasil hubungan putri bupati dengan kekasihnya yang pergi meninggalkannya. Bupati marah besar, bukan kepada putrinya, tapi kepada Ardi. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi ada di rumah ini. Urusanmu selesai. Kau sudah menjalankan peranmu, menutup aib keluarga ini. Sekarang kau boleh pergi." Ardi menatap mereka dengan mata basah. Suaranya bergetar. "Pak, Bu, sejak awal saya sudah bilang, saya tidak pantas. Tapi kenapa saya harus menanggung semua hinaan ini? Kenapa saya yang harus dikorbankan?" Tak ada jawaban selain tatapan dingin. Putri bupati hanya menangis, tapi tak mampu berkata apapun untuk menahan Ardi. Ia pun sadar, sejak awal dirinya hanyalah alat. Dengan langkah gontai, Ardi meninggalkan rumah besar itu. Tak ada koper, tak ada harta, hanya baju sederhana yang melekat di tubuhnya. Saat melewati gerbang besar, ia menoleh sekali lagi. Air matanya jatuh deras. "Selamat tinggal. Aku pernah menjadi bagian dari rumah ini, tapi hanya sebagai bayangan. Dan kini aku pergi, sebagai seorang yang tak pernah dianggap." Itulah hari di mana Ardi resmi kehilangan segalanya.
pernikahannya, harga dirinya, bahkan mimpinya untuk hidup bahagia. Yang tersisa hanyalah air mata perpisahan. Langkah Hardi kembali menapaki jalan setapak menuju desanya. Sepeda tua yang dulu selalu menemaninya kini ia tuntun dengan tangan lemah. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah dan sawah yang dulu akrab dengannya. Namun kali ini, hatinya berbeda. Pulang bukan berarti kembali, melainkan melarikan diri dari luka. Orang-orang desa menatapnya dengan heran. Sebagian berbisik, sebagian lagi hanya menatap iba. Mereka tahu Ardi baru saja menikah dengan putri seorang bupati. Tapi kini ia pulang sendiri, dengan wajah letih dan mata yang sembab. Tak seorang pun berani bertanya. Tapi kabar sudah berhembus, Ardi hanyalah korban. Di rumah bambu kecilnya, Ardi duduk seorang diri. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik menemani. Ia menyalakan lampu minyak, menatap tembok reyot, lalu memeluk lututnya. Air mata jatuh lagi. Aku pernah bermimpi hidup lebih baik. Tapi nyatanya, aku hanya boneka. Aku menikah bukan karena cinta, melainkan karena paksaan. Aku menanggung aib yang bukan milikku. Dan pada akhirnya, aku tetap seorang pembantu yang tak pernah dianggap. Hari-hari berikutnya, Ardi kembali hidup sederhana seperti dulu. Ia bekerja serabutan, menanam padi, mengayuh sepeda tuanya ke pasar. Namun luka batin itu tak pernah sembuh. Setiap kali melihat seorang ayah menggendong anaknya, hatinya terasa remuk mengingat bayi yang ia rawat hanya sebentar. Tapi bukan darah dagingnya. Orang-orang desa mulai melupakan gosip. Namun Ardi tidak pernah bisa melupakan apa yang dialaminya. Luka itu melekat, seperti bayangan yang tak pernah hilang. Dan begitulah akhirnya, kisah seorang pemuda desa yang jujur, yang hanya ingin hidup tenang, berakhir dengan kesedihan mendalam. Ia pernah menjadi suami, tapi tak pernah dianggap. Ia pernah memiliki rumah megah, tapi tak pernah diterima. Yang tersisa hanyalah kenangan pahit, air mata, dan sebuah kenyataan yang tak bisa diubah. Bahwa ia hanyalah seorang pembantu. 2 bulan sudah berlalu sejak Ardi meninggalkan rumah bupati dengan hati yang hancur. Ia kembali menjalani hari-harinya di desa dengan kesederhanaan. Meski batinnya masih penuh luka, ia berusaha bangkit dan mencari jalan baru untuk hidup. Takdir rupanya menyimpan rencana lain. Suatu hari, seorang pengusaha besar yang tengah mencari lahan pertanian datang ke desanya. Melihat ketekunan Ardi yang rajin dan jujur, pengusaha itu menawarkan kerjasama. Ardi yang awalnya ragu akhirnya menerima, dan perlahan ia mulai bangkit. Dalam waktu singkat, Ardi berhasil mengelola lahan pertanian dengan hasil yang melimpah. Ia belajar cara mengatur, berdagang, dan berinteraksi dengan banyak orang. Rezeki datang dari arah yang tak pernah ia sangka. Nama Ardi mulai dikenal, bukan lagi sebagai pembantu bupati, melainkan sebagai pemuda desa yang sukses membangun usaha pertanian modern. Kabar itu cepat menyebar, hingga akhirnya, sampai juga ke telinga bupati dan keluarganya. Hari itu, rumah Ardi yang dulu reyot kini sudah diperbaiki. Halamannya ramai oleh warga yang bekerja bersamanya. Di sanalah, dengan mata kepala sendiri, ia melihat bupati dan istrinya datang dengan wajah tertunduk. Putri mereka pun ikut serta, menggendong bayinya. Menatap Ardi dengan mata penuh penyesalan. Ardi, suara bupati bergetar. Kami datang bukan sebagai penguasa. Kami datang memohon maaf. Kami telah menuduhmu, memaksamu, memperlakukanmu tak adil. Dan kini kami sadar, takdir membuat hidupmu jauh di atas kami. Sang ibu bupati pun ikut berlinang air mata. Mereka berdua bersujud di hadapan Ardi, memohon pengampunan. Putri mereka hanya bisa menangis, tak kuasa berkata apa-apa. Ardi berdiri kaku, dadanya bergemuruh. Semua luka, hinaan, dan air mata 2 bulan lalu terbayang kembali. Namun ia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara lirih namun tegas, "Aku tidak pernah meminta balasan. Aku hanya ingin hidup dengan jujur. Kalian telah merendahkanku karena aku hanya seorang pembantu. Tapi lihatlah, bukan derajat manusia yang menentukan takdirnya, melainkan Tuhan, dan Tuhan sudah membalikkan keadaan ini." Suasana hening. Angin sore berhembus pelan, membawa rasa haru yang mendalam. Hari itu, semua orang akhirnya mengerti, yang hina bisa ditinggikan, yang tinggi bisa direndahkan. Dan Ardi, pemuda desa yang dulu terbuang, kini berdiri sebagai bukti nyata bahwa takdir tidak bisa dilawan,